Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Terdapat 9 orang yang terdiri atas 2 orang dari partai Singa, 3 orang dari partai Harimau, dan 4 orang dari partai Macan akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Berapa macam posisi duduk mereka jika setiap anggota dari satu partai harus saling berdekatan? Jadi kita perhatikan di sini ada 3 partai ya, yaitu partai Singa, partai Harimau, dan partai Macan. Jadi kita tuliskan bahwa jumlah N itu sama dengan 3 partai, 3 kelompok. Maka permutasi siklisnya kita tuliskan sebagai 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. Kemudian karena kita sudah dapatkan cara menyusun masing-masing susunan partai, kemudian tiap orang dalam partai tersebut bisa disusun ulang lagi. Misalkan kita ibaratkan dalam ilustrasi, 2 orang dari partai Singa, misalkan tadi sini 2 orang, anggaplah orangnya itu si A dan si B. Kita mempunyai 2 kemungkinan, yaitu bisa saja A, B, ataupun B, A. Jadi untuk masing-masing orangnya kita gunakan faktorialnya. Jadi untuk orang yang berasal dari partai Singa, terdiri dari 2 orang, maka cara menyusunnya sama dengan 2 faktorial. Untuk partai Harimau, jumlahnya adalah 3 orang, berarti 3 faktorial. Dan yang terakhir dari partai Macan yaitu 4 orang, berarti 4 faktorial. Kita kalikan 2 faktorial adalah 2, ini 2, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 adalah 6, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24. Di sini kita kalikan keseluruhannya, jadi 2 kali 2 kali 6 kali 24. Hasilnya adalah sebesar 576 cara untuk menyusun 9 orang tersebut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada 6 orang yang akan duduk dengan posisi melingkar. Jika terdapat 2 sahabat yang selalu berdampingan, berapa macam posisi duduk mereka? Jadi kita gambarkan ilustrasinya ada 6 tempat duduk. 3, 4, 5, 6. Di antara ke-6 tempat duduk tersebut ada 2 yang akan diduduki oleh 2 sahabat yang berdampingan. Mereka bisa saja si AB ataupun BA posisinya, bisa saja AB ataupun BA. Berarti yang pertama adalah 2 faktorial. Kemudian setelah mereka duduk, maka 4 kursi yang tersisa itu bebas diduduki oleh 4 orang yang lain. Maka langsung kita tuliskan sebagai 4 faktorial. 2 faktorial adalah 2, 4 faktorial adalah 24. Jadi 2 dikali 24 kita peroleh 48 macam posisi mereka bisa duduk untuk posisi duduk melingkar. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa banyak cara 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dapat duduk mengelilingi sebuah meja bundar apabila setiap orang perempuan duduk di antara 2 orang laki-laki? Jadi kita gambarkan posisinya berarti totalnya 8 orang. Kita misalkan posisi tempat duduk dari laki-laki adalah yang berada di posisi tanda atau kursi yang diberi lambang segi 4. Sementara perempuan berada di posisi yang diberi tanda bulat. Kemudian kita bisa kerjakan terlebih dahulu, misalkan kita mau menempatkan posisi laki-laki, karena ada 4 kursi, kita tuliskan sebagai 4 dikurang 1 faktorial. Kemudian setelah laki-laki 1, 2, 3, 4 masing-masing duduk di kursinya, ketika yang perempuan akan duduk, maka itu langsung digunakan permutasi biasa karena posisinya langsung menunjukkan perbedaan. Kita misalkan dalam posisi ini, laki-laki 1, ini laki-laki 2. Ketika perempuan 1 duduk, atau perempuan 2, atau perempuan 3, ataupun 4, itu sudah memberikan posisi yang berbeda. Jadi langsung kita kalikan dengan 4 faktorial. Sehingga kita peroleh menjadi 3 faktorial dikali 4 faktorial. 3 faktorial adalah 6, dan 4 faktorial adalah 24. Jadi kita kalikan 6 dikalikan dengan 24, kita peroleh sebesar 144. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita dudukkan dulu laki-lakinya, kenapa bukan perempuan terlebih dahulu? Jadi apabila kita dudukkan posisi perempuannya, maka total dari 4 perempuan, untuk siklisnya adalah 4 kurang 1 faktorial,
kemudian yang laki-lakinya duduk, itu sudah termasuk kategori permutasi biasa 4 faktorial. Jadi baik yang kita kerjakan sudut pandangnya, yang laki-laki duluan duduk ataupun mendahulukan perempuan yang duduk, itu akan memberikan hasil yang tetap jawabannya sama, yaitu sebesar 144 kemungkinan mereka duduk dalam sebuah meja bundar tersebut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa banyak cara yang berbeda jika 11 orang siswa dibagi ke dalam 3 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5, 4, dan 2 orang untuk kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa tuliskan bahwa totalnya adalah 11 orang. Kemudian masing-masing kelompok untuk juara 1 disebutkan ada 5 orang, untuk yang juara 2 4 orang, dan juara 3-nya adalah 2 orang. Kategori ini bisa kita temukan kasusnya misalkan dalam sebuah pengumuman, di mana terdapat 5 orang juara 1, misalkan kita gambarkan dalam bentuk tabel. Peringkat pertama si A, peringkat 2 B, peringkat 3 C. Walaupun ditulis secara berurutan A, B, C, misalnya D, dan kelima adalah si E, ini tidak akan mempengaruhi peringkatnya, karena tetap ini dianggap sebagai juara 1. Baik misalkan si B duluan ditulis, atau si C, ataupun si E, mereka tetap akan dianggap memiliki nilai ataupun posisi yang sama-sama peringkat 1. Jadi untuk dalam kasus ini berarti dianggap sebagai susunan yang tidak mempengaruhi urutannya. Jadi kita tuliskan jawabannya sebagai 11 faktorial totalnya, dibagi dengan 5 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial. 11 faktorial berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian 5 faktorial tetap kita tuliskan sebagai bentuk faktorialnya. 4 faktorial kita tuliskan sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan untuk 2 faktorial kita tuliskan 2 kali 1 atau cukup 2-nya saja boleh. Kemudian kita coret 5 faktorialnya. Kemudian 4 dan 2 kita coret dengan angka 8. 3 dan 2 kita coret dengan angka 6. Jadi yang kita hitung cukup di 11. Kalikan dengan 10 kali 9 kali 7. Maka jawabannya adalah sebesar 6.930 cara. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu kelompok belajar beranggotakan 12 orang dibagi ke dalam 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang dan 4 orang. Dari setiap kelompok akan dipilih 2 orang untuk menjadi ketua dan sekretaris. Tentukan banyak cara dalam membentuk kelompok beserta ketua dan sekretarisnya. Jadi untuk yang pemisahan masing-masing orang tersebut 12 orang, kita pisahkan menjadi 8 orang dan 4 orang. Berarti adalah 12 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dan 4 faktorial. Kemudian untuk yang kelompok pertama, untuk menentukan ketua dan sekretarisnya, kelompok pertama tadi terdiri dari 8 orang. Berarti untuk yang menjadi ketuanya, ada 8 orang yang bisa terpilih. Kita tuliskan sebagai 8 kali. Apabila satu orang sudah menjadi ketua, dari 8 orang, 1 orang menjadi ketua, berarti tersisa 7 orang yang memungkinkan untuk terpilih sebagai sekretaris. Jadi kita kalikan lagi dengan 7. Kemudian untuk yang kelompok kedua terdiri dari 4 orang. Maka ada 4 orang yang berpotensi atau berpeluang terpilih menjadi ketua. Setelah 1 orang terpilih menjadi ketua, sisanya 3 orang, mereka bisa memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sekretaris. Maka kita jabarkan hasilnya menjadi 12 faktorial itu sebagai 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya kita biarkan. 4 faktorial kita tuliskan sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1. 8 kali 7. Kemudian 4 kali 3. Di sini kita bisa coret 8 faktorialnya. Kemudian 4 kali 2 kita coret dengan angka 8. 3-nya kita coret dengan 3 yang berikut. Maka tinggal kita kalikan 12 dikali 11 kali 10 kali 9. Kemudian kali 7 kali 4. Maka jawabannya adalah di angka 332640. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.